Di jantung savana kering Tanzania, ketika matahari terbit menyapu bayang-bayang pepohonan dan angin menggesek rumput ilalang yang tinggi, di sanalah kita melihat kehidupan yang nyaris tak berubah selama puluhan ribu tahun. Kehidupan dimulai di tenda sederhana yang terbuat dari dahan dan daun. Di dunia yang terus berlari dengan teknologi dan modernitas, suku Hadza berdiri sebagai penanda dan penjaga masa lalu umat manusia. Melihat mereka seperti menyibak tabir waktu, kembali ke bab-bab awal kisah manusia. Mereka mewarisi cara hidup nenek moyang manusia masa lampau, berburu dan meramu, hidup nomaden, dan tidak meninggalkan jejak peradaban dalam bentuk bangunan, bahkan sistem pertanian. Look! Jumlah mereka hanya sekitar 1.000 jiwa dan masih menjalani gaya hidup tradisional. Di suku ini perkawinan bersifat bebas, tidak ada mas kawin atau upacara rumit. Hanya cinta dan kesepakatan jadi dasar ikatan. Mereka hidup dalam kelompok kecil, berpindah mengikuti musim dan ketersediaan makanan. Suku ini sungguh hidup di luar arus dunia. Mereka tidak bertani, tidak beternak, tidak menyimpan makanan. Mereka hidup hari ini untuk hari ini. Seperti itulah cara mereka bertahan selama puluhan ribu tahun. Bahasa Hadza adalah bahasa klik, unik, penuh bunyi letupan lidah dan getaran tenggorokan. Bahasa ini tidak memiliki hubungan langsung dengan bahasa lain di sekitarnya. Ia berdiri sendiri, sebuah relik linguistik purba yang nyaris punah. Dalam setiap kata dan frasa, terkandung lapisan-lapisan sejarah manusia yang tak tertulis. Setiap pagi, para lelaki Hadza pergi berburu dan mencari madu. Busur mereka terbuat dari cabang keras pohon. Mereka berjalan belasan kilometer mengikuti jejak hewan. Mereka tak membawa air, tak membawa bekal. Tubuh mereka tahu bagaimana bertahan, kapan harus minum, kapan memakan umbi liar. Sejak kecil, anak-anak Hadza belajar dari alam. Mereka bermain dengan busur kecil, memanjat pohon, dan mengejar hewan kecil. Tidak ada sekolah formal, hutan adalah guru mereka. Anak laki-laki mengikuti ayahnya berburu, sementara anak perempuan belajar mengumpulkan buah dan akar bersama ibunya.
Anak-anak Hadza belajar berburu bukan dari buku, tapi dari alam. Sejak kecil mereka sudah memegang busur kecil, meniru ayah dan paman mereka, mengikuti jejak, membaca arah angin, dan mengenali suara binatang. Bagi mereka perburuan bukan sekadar untuk makan, tapi juga warisan budaya, kebanggaan, dan penghubung antar generasi. Sementara para pria berburu, perempuan dan anak-anak memulai perjalanan menyusuri hutan ke padang savana, mencari buah baobab, umbi-umbian, sejenis ubi liar, mirip dengan ubi jalar. Umbi-umbian ini biasanya dikumpulkan oleh perempuan Hadza, dan mereka menggali dengan tongkat kayu tajam. Umbi ini biasanya dimakan mentah, dibakar, atau dipanggang di bawah abu api. Menariknya, umbi ini bukan hanya sumber karbohidrat, tapi juga air di musim kering. Karena kandungannya yang tinggi air membantu mereka bertahan di lingkungan yang gersang. Mereka hafal setiap tumbuhan, seolah hutan ini adalah buku terbuka yang bisa mereka baca. Mereka tahu mana tanaman yang bisa dimakan, mana yang menyembuhkan, mana yang memabukkan. Mereka bekerja dalam kelompok kecil, saling menjaga, saling bercerita, tertawa, dan menyanyi. Dunia Hadza adalah dunia kolektif. Tak ada kepemilikan pribadi yang mutlak, segalanya dibagi. Ketika hasil buruan didapat, seluruh kelompok mendapat bagian. Ketika madu ditemukan, anak-anak dan orang tua ikut merasakan. Kehidupan mereka tanpa hierarki dan uang. Suku Hadza hidup tanpa kepala suku, tanpa sistem kasta. Mereka adalah masyarakat egaliter yang hampir tak mengenal konflik berskala besar. Keputusan dibuat bersama, tidak ada harta yang dikumpulkan, tidak ada rumah permanen yang dibangun. Mereka tidur di bawah pohon, di gua, dan di pondok sederhana yang dibuat dari ranting. Tidak ada dinding yang memisahkan, tidak ada pagar yang membatasi. Dunia adalah rumah mereka. Bagi Hadza, kekayaan adalah seberapa bebas bisa bergerak, dan kebebasan itu adalah segalanya. Dalam alam, mereka menemukan semua yang dibutuhkan. Mereka adalah jendela menuju masa lalu manusia, cermin tempat kita melihat siapa kita sesungguhnya sebelum dunia berubah. Ini gambaran nyata bagaimana nenek moyang kita menjalani hidup ribuan tahun silam. Tanpa pertanian, tanpa teknologi modern, Hadza masih bergantung pada alam, berburu, mengumpulkan buah liar, dan membaca tanda-tanda alam seperti para leluhur manusia purba. Gaya hidup mereka memberi kita jendela langka untuk memahami akar kehidupan manusia, saat hubungan antara manusia dan alam masih terjalin erat, tanpa sekat peradaban modern. Mereka belajar dari desir angin, bisikan pohon, dan jejak kaki hewan di tanah merah. Perempuan Hadza menggali bumi dengan tangan terbuka, menemukan karunia tersembunyi di akar-akar liar, sementara para lelaki berjalan jauh tanpa peta,
membaca arah dari matahari dan aroma angin. Dalam setiap langkah ringan mereka, Hadza mengingatkan dunia bahwa hidup sesungguhnya bukanlah tentang menguasai, tetapi tentang memahami, tentang mendengarkan napas bumi, dan tentang berbagi apa adanya. Di dunia yang lupa caranya bernapas perlahan, mereka masih berjalan tanpa beban, menjadi puisi hidup tentang kebebasan sejati.